Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Terima pagi kasih Pak. untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini. Minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas Sri ya, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Ya Pak, mari teman-teman kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Sri sebagai ketua kelas ya. Selanjutnya saya ingin tahu yang hadir di pagi hari ini dari kelas 7C ya. Nova, sekretaris bagaimana kehadiran hari ini? Ya Pak, hari ini Alhamdulillah semuanya hadir Pak. Oke, siap. Terima kasih. Berarti semuanya hadir ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, biar bisa lebih maksimal lagi, silahkan dicek samping kanan, kiri, depan, belakangnya, dipastikan semuanya sudah bersih, tidak ada barang-barang ya. Cukup. Atas tidak usah ya, Marlis ya. Di atas pasti rapi gitu ya. Tadi Mbak gitu ya. Oke, kita ingin cek dulu apakah Ananda semuanya masih ingat materi yang kita pelajari di sebelumnya. Saya coba ingin tanya ke Sri. Sebelumnya kita belajar apa materinya? Kalor yang merubah wujud dan suhu benda Pak. Mantap ya, masih ingat ya materinya. Jadi kalor yang merubah wujud dan suhu benda. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Tentang apa? Nah, diperhatikan ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang hal yang sangat menyenangkan gitu ya, melanjutkan dari materi yang sudah kita selesaikan kemarin. Oke, Pak Wat akan menunjukkan satu hal yang luar biasa di pagi hari ini bersama Anda semuanya ya. Oke, saya share screen kan. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Ya, kita hari ini akan belajar tentang perpindahan kalor ya, konduksi, konveksi, dan juga radiasi gitu ya. Nah, apa itu? Mungkin sudah pernah tahu, ada yang sudah tadi belajar dan seterusnya. Nah, tapi ditahan dulu ya. Oke, yang pertama ya untuk hari ini, kita apa sih tujuannya, kenapa kita harus belajar ya? Yang pertama, kita akan memahami konsep perambatan kalor ya, perambatan perpindahan kalor. Yang kedua, kita akan menemukan akar masalah dari kasus PBL ya. Kita akan problem based learning ya. Lalu nanti Anda semuanya juga akan terampil mendiskusikan kasus bersama kelompoknya masing-masing. Itu ya untuk tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kalian itu juga akan terampil mempresentasikan hasil diskusi. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar ini ya? Apa manfaatnya? Yang sudah bertanya-tanya ya. Oh, banyak ya manfaatnya. Nah, Pak Was sebutkan nih beberapa manfaatnya. Yang pertama, memahami konsep perpindahan kalor ya. Lalu memahami cara mengatur pergerakan kalor yang ada dalam ruangan. Wah, nanti kalian bisa ya mengatur kalor yang ada dalam ruangan nanti. Lalu menciptakan alat penerapan kalor yang terbaru ya. Mungkin seperti AC model terbaru, mesin dengan efisiensi tinggi, dan mungkin desain sirkulasi ruangan yang inovatif. Seperti itu ya. Jadi untuk Anda semuanya silahkan nanti diperhatikan karena nanti manfaatnya sangat banyak. Oke, lanjut ya. Biar lebih fokus lagi, hari ini Pak Awad akan melakukan beberapa penilaian ya, ada beberapa hal yang akan saya nilai. Yang pertama, sikap dari Ananda ketika mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan menilai tanggung jawab dan kerjasama ya, harus bisa dua-duanya itu ya. Lalu untuk pengetahuannya, nah nanti di akhir pembelajaran ini saya akan memberikan soal post-test tentang perambatan kalor. Jadi diperhatikan, didiskusikan dengan baik dengan teman-temannya. Nah, nanti kalau ada materi semuanya diikuti ya, karena nanti di akhir kita akan ada tes. Dan saya juga akan menilai keterampilan ya, nanti ada keterampilan diskusi dan presentasi. Jadi akan diikuti dengan baik dari awal sampai akhir pembelajaran untuk hari ini ya. Dipastikan step by step-nya diikuti dengan baik. Oke. Selanjutnya, agar kegiatan pembelajaran ini nanti bisa berjalan dengan baik, nah Anda semuanya perlu tahu ya, tahap-tahapannya hari ini apa sih gitu ya. PBL itu apa? Mungkin ada beberapa yang belum kenal gitu ya. Oke, yang pertama nanti Pak Awad akan memberikan orientasi masalah ya, akan saya berikan satu kasus gitu. Lalu nanti akan membentuk kelompok ya, diskusi dan presentasi seperti itu. Oke ya. Nah,
Tapi biar bisa lebih efektif lagi, maka dari itu Pak Awad bagi dulu menjadi beberapa kelompok ya. Saya bagi menjadi 2 kelompok, ini satu kelompok ada yang 5, ada yang 5. Oh, sama-sama 5 berarti. Oke ya. Perhatikan ini nama-nama kelompoknya harus ingat ya nada semuanya. Yang pertama ya, ini ada kelompok 1 anggotanya dia ada Raudah, lalu ada Ika ya. Kelompok 1 ini ya, ada Tere, lalu ada Marlis dan ada Tami. Ini ya, itu untuk anggota kelompok 1. Nah, ini untuk anggota kelompok 1 ya, diingat-ingat. Kelompok 2 ada Tia, ada Nova, ada Sri, Hesti dan juga Eva. Ya, ini sudah ada dilihat anggota kelompoknya, dipastikan ingat untuk anggota kelompoknya masing-masing. Seperti itu ya. Oke. Dicatat anggota kelompoknya masing-masing. Silahkan setelah ini nanti berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, silahkan Anda semuanya bisa berkumpul dengan kelompoknya ya yang sudah tadi. Mungkin yang belum ingat. Oke, Pak. Saya tunjukkan lagi ini Ayo ya. Tia, kita duduk berkelompok Tia. Ini ya. Sering. Dipastikan wajahnya sesuai dengan yang ada di foto ya. Jangan sampai ada Pak, yang berbeda wajah nanti. saya comel sekali Pak di foto. Terima kasih. Di aslinya lebih comel kan Nova ya. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Oke, siap ya. Sekarang kita akan melaksanakan persiapan pembelajaran ya. Silahkan di masing-masing meja ya bersama kelompoknya masing-masing ditata tempatnya dengan sangat nyaman mungkin gitu ya. Silahkan dipersiapkan. Yang pertama ini ya, silahkan dibuka laptopnya masing-masing gitu ya. Minimal satu kelompok nanti ada satu laptop yang bisa dibuka gitu ya. Lalu dicek koneksi internetnya, aja wifi-nya dipastikan ada koneksi internet ya, tidak connect saja tapi tidak ada internetnya gitu ya. Lalu dibuka aplikasi OneNote-nya, Microsoft OneNote yang sudah Pak Awad berikan username dan password-nya kemarin gitu ya. Silakan diakses, satu kelompok bisa satu saja untuk yang mengaksesnya kalau mungkin terkendala perangkatnya ya. Dan nanti membuka materi perpindahan kalor ya. Silahkan dibuka untuk perangkatnya masing-masing ya. Silahkan dibuka, dikoneksikan, dipastikan sudah berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Sudah? Ada yang kesulitan? Bapak, paket Iya. data saya habis. Nggak ada Oh, internet. Pak. tenang Sama, saja. Pak. Pak Awad sudah siap-siap pakai data. Ya, Pak Awad uangnya banyak. Jadi saya tethering. Silakan Apa, Pak? tethering Kata passwordnya ya. Pak. Kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, Pak. Makasih, Pak. Terima Oke, kasih, baik. Pak Awad. Silahkan dibuka, sudah dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang saya akan share ya. Sudah, Pak Awad. Oke, baik ya. Dipastikan dibuka untuk yang pertemuan 8 ini ya, LKB 8 dan Bahar Ajar yang ke-8. Oke ya. Kita mulai dari LKPD-nya dulu ya. Baik, ini LKPD-nya. Jadi yang pertama silakan dibaca, di sana sudah ada kompetensi dasar, ada tujuan gitu ya. Nah, tadi sudah berkelompok, dituliskan ya nama kelompoknya ya, biar tahu sama siapa di sana kelompoknya ya. Baik. Yang pertama ya, saya mau menunjukkan sesuatu kepada Ananda semuanya ya. Nah, ini ada klik link apersepsi virtual reality. Nah, ini bisa diklik, nanti bisa menuju salah satu tampilan. Kita klik ya. Oke, saya tunjukkan ke bagian untuk apersepsinya. Oke ya. Jadi kalau link tadi itu diklik, bisa menuju ke bagian yang ini ya. Baik, saya tunjukkan ini saja biar lebih mudah. Oke, jadi kalau tadi link apersepsinya itu bisa kalian klik, akan masuk di sini. Nah, nanti akan saya tunjukkan. Nah, untuk Ananda semuanya, silakan bisa dilihat. Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak Awad. ini adalah ruang Olimpiade IPA ya, sekolah kita. Jadi ruangannya bentuknya seperti ini. Sudah saya foto 360 ya. Ini namanya virtual reality ya. Nah, kita bisa melihat, kita bisa melakukan tour gitu ya, secara langsung ke ruang. Nah, ini ada saya, tapi saya kasih ini ya. Nah, itu. Nah, seperti ini. Nah, oke, saya ingin tahu ya. Nah, kalau dari materi tentang kalor gitu ya, materi tentang kalor kalian kan sudah belajar dan seterusnya. Nah, kalau melihat dari ruang Olimpiade IPA ya, kalau kalian buka dari virtual reality seperti ini, kira-kira sistem sirkulasi kalor atau perpindahan kalor di ruang Olimpiade IPA ini kira-kira seperti apa ya? Saya coba tanya satu, Hesti, halo? Iya, Pak. Oke, kalau menurutnya Hesti gimana ini? Menurutnya Hesti untuk ruang Olimpiade IPA ini gimana?
Kalau menurut saya, Pak, untuk ruang Olimpiade sepertinya memiliki sistem sirkulasi udara yang lebih baik ya, Pak, dari sistem sirkulasi yang ada di kelas kita. Oke, siap seperti itu ya, lebih baik ya. Oke, terus oke, makasih Iya, jadi Hesti. bisa menghantarkan color dari dalam ruangan keluar ruangan, Bapak, Oh, karena banyak ventilasi atau jendelanya banyak. iya, sudah paham Hesti ya, sudah belajar ini ya. Tadi malam sudah belajar Hesti. Sudah baca sedikit-sedikit, Bapak. Oke, sedikit-sedikit aja sudah paham, apalagi kalau banyak. Mantap, lanjutkan Hesti ya. Oke, Iya, itu ya. Pak. Jadi semangat kita akan belajar bagaimana sih ya aplikasi dari eh, konsep yang akan kita pelajari hari ini tentang itu tadi ya, tentang bagaimana sirkulasi ruangan ada di dalam ruang. Nah, tapi ini masih ruang Olimpiade ya, nanti akan kita fokuskan. Oke, sekarang saya berikan kasus ya. Tadi saya berikan orientasi masalah, apa sih masalahnya? Nah, ini ya, diperhatikan bersama-sama ya. Saya akan memberikan masalah ini namanya tentang ruang kelas yang panas. Nah, apa ini? Nah, jadi ruang kelas kita itu kan cenderung sedikit panas ya, karena memang kelas kita itu menghadap ke arah timur dan arah barat seperti itu. Sementara jendela kita itu menghadapnya ke arah timur. Nah, sehingga kalau pelajaran dari 6.40 sampai 5.30 itu tentunya akan sering panas karena cahaya matahari secara langsung seperti itu ya. Nah, artikelnya ini bisa dibaca langsung masing-masing kelompok bisa didiskusikan. Nah, ini di artikel ini sudah dijelaskan gitu, bagaimana sih permasalahan ya kelas yang panas gitu ya. Padahal sudah diberikan 2 kipas angin, tapi beberapa kali sering kali gitu ya, masih ada saja yang mengeluhkan masih panas dan seterusnya. Nah, tuh. Karena kalau kita berikan AC dan harusnya masih belum memungkinkan ya seperti itu. Nah, maka kira-kira dari kalian untuk memberikan solusi dari permasalahan ini apa yang bisa kalian berikan gitu ya. Nanti silahkan bersama kelompok masing-masing yang sudah saya bagi tadi itu ya, kelompok 1 dan kelompok 2 ini didiskusikan. Nah, di sini sudah saya berikan gambaran. Ini adalah gambar sirkulasi udara dari satu ruangan gitu ya. Nah, ini kalau ada yang merah sama yang biru, kira-kira ini yang biru menandakan udara panas atau udara dingin? Iya, Udara dingin. panas gitu ya. Oke, baik silahkan. Nah, dari masalah ini kira-kira coba kalian analisis gitu ya. Dari permasalahan ini kalian analisis dengan menggunakan bahan ajar yang sudah saya berikan. Nanti dituliskan di sini ya, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab itu ya. Pertanyaannya nanti ya tentang artikel ini ada dulu gitu ya. Nah, jadi silahkan tahap yang pertama untuk memastikan Ananda benar-benar paham dengan masalah ini, silakan dibaca dulu dengan teliti karena tadi masih sekilas ya. Silakan bersama kelompoknya masing-masing dibaca lebih dalam lagi, lebih teliti. Lalu ada 3 pertanyaan ini silakan dijawab untuk memastikan Ananda semuanya itu paham ya atau tidak dengan permasalahan ini. Oke ya. Saya berikan waktu 5 menit cukup ya. Silakan dibaca Oke, teksnya. Pak. Siapa? Siap laksanakan, Pak. Oke, tetap semangat ya pagi hari ini semuanya ya. Cukup ya? Baik, saya ingin tahu apakah benar-benar paham atau belum tentang kasus ini ya, tentang permasalahan ini. Jadi ada 3 pertanyaan yang ingin tahu saya jawabannya ya. Dari kelompok 1 atau 2. Mungkin dari Nova dulu, Nova. Nova ya, coba dijawab. Oke, Ada Pak. kalau Nova Siap. jawabannya gimana dari kelompoknya? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, Pak, kami telah menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Yang pertama, permasalahan apa yang diceritakan di dalam artikel di atas, permasalahannya adalah tentang sistem sirkulasi di kelas. Yang kedua, apakah konsep yang perlu kalian pelajari untuk menjawab permasalahan tersebut? Jawabannya adalah macam-macam konsep perambatan kalor, Pak. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, apakah langkah yang akan Ananda buat untuk menjawab permasalahan tersebut? Jawabannya kami akan menganalisis sistem sirkulasi udara di kelas dengan memanfaatkan pemahaman kelompok kami terhadap kalor, Pak. Oke, baik siap ya. Sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oke, karena sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang akan kalian pelajari, sekarang kalian bisa mulai mengeksplor materi tentang perambatan kalor untuk nanti mencari ya bagaimana solusi dari permasalahan dan juga menganalisis masalah tadi itu. Oke, untuk membantu belajar Ananda di pagi hari ini, saya akan memberikan 2 bahan ajar gitu ya. Yang pertama,
ini ada bahan ajar video pembelajaran ya. Ini dari channel YouTube-nya Pak Awad ya. Jangan lupa nanti di-subscribe. Oke ya. Jadi ini silahkan bisa diklik. Ini adalah video tentang perpindahan kalor ya. Bisa diklik di sini ya. Nanti ini ada video pembelajaran dari Kemdikbud ya. Jadi silakan kalau ini diklik nanti akan langsung masuk ke linknya itu ya. Nah ini sumber belajar dari kementerian juga bisa nanti di sini sudah ada materinya ya, yaitu konduksi, konveksi, radiasi gitu ya. Di selantarnya ada errornya dia. Desainnya bisa nanti kalian explore sendiri ya secara mandiri di sini bersama kelompoknya agar lebih paham ya apa itu konduksi, apa itu konveksi, apa itu radiasi ya. Materinya juga sudah ada. Nah, nanti kalau masih kurang juga dari Anda semuanya sebagai bahan ya, Pak Awad juga sudah menyiapkan bahan aja ya di sini ya. Menyiapkan materi di sini silahkan ada peta konsep. Jadi silakan materinya tentang konduksi, konveksi, radiasi silakan dipahami dari sini ya. Lalu nanti dari hasilnya ya silakan dituliskan di bagian LKPD ya di aktivitas diskusinya ya. Ini Pak Awad juga sambil diskusi dari kalian semuanya ya. Nanti silakan diskusi sekitar 10 menit, setelah itu nanti persiapan untuk presentasi dari kelompok ya. Nanti akan saya tunjuk siapa yang untuk presentasi. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap. Iya, silahkan Bu Si. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan kepada saya. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, kan tetap saya jawab. Silahkan diskusi. Siap, Pak. Diskusikan ya. Ada 3 ya, 3 pertanyaan yang harus dijawab nanti. Dituliskan di LKPD-nya masing-masing. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk diskusinya. Sepertinya sudah selesai dari masing-masing Anda semuanya. Sekarang kita lihat, kita cek bagaimana hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya. Oke, silakan. Saya minta perwakilan dari satu kelompok saja. Tami ya, Tami, halo. Iya, Pak. Oke, silakan Baik coba. teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya dari kelompok 1. Yang pertama, bagaimana proses perambatan kalor di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu cahaya mataharinya menuju ke jendela kelas itu secara radiasi. Nah, dari jendela kelas ke dalam kelasnya secara konduksi, dan dari panas jendela kelas itu berputar ke seluruh kelas secara konveksi. Yang pertanyaan kedua, apakah yang menyebabkan kelas terasa panas? Karena perambatan kalor yang tidak merata di dalam kelas. Itu menurut kelompok kami. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, solusi yang bisa dilakukan adalah membuat sistem sirkulasi yang baik di kelas dengan konsep perambatan konduksi, konveksi, radiasi. Begitu Pak hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, mantap, tepuk tangan untuk Tami dan kelompoknya ya, luar biasa. Oke ya, nah presentasinya luar biasa, analisisnya juga sudah sangat mendalam sekali ya, sudah bisa sampai memberikan solusi. Oke, baik ya untuk Anda semuanya. Nah, nanti dari solusi itu akan kita lanjutkan ke tahap pembelajaran yang selanjutnya nanti ya. Oke, baik, karena kita sudah diskusi, Anda sepertinya juga sudah paham ya, sampai bisa menganalisis bagaimana proses perpindahan kalor, perambatan kalor di kelas berdasarkan masalah yang sudah saya berikan di awal tadi ya. Nah, sekarang kita akan melakukan itu ya, evaluasi dari pembelajaran hari ini nanti ya. Nah, kira-kira tadi silahkan dari beberapa presentasi teman-temannya diberikan masukan ya, nanti silahkan kalau ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Nah, saya ingin tahu sebelum mungkin memberikan masukan dan sebagainya, untuk kesimpulan kira-kira kalau tadi sudah diskusi, sudah ada masalah dan yang lainnya, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini tadi apa gitu ya. Salah satu saja mungkin Marlis coba. Marlis? Iya Pak. Oke, kesimpulannya apa kalau menurutnya Marlis hari ini? Menurut saya Pak, ya, setelah saya belajar tentang perambatan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi, ini saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Pak untuk menjadi solusi saya untuk menghadapi masalah yang ada berhubungan dengan perambatan kalor seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Mantap ya dari Marlis. Oke, itu cukup dari Marlis saja. Sekarang untuk mengetahui bagaimana pemahaman dari Ananda semuanya secara masing-masing, silahkan disiapkan perangkatnya masing-masing dari Ananda semuanya ya.
sekarang diklik untuk ini dia sudah ada ya link evaluasi perpindahan kalor ya. Silahkan diklik, kalau diklik nanti akan masuk ya. Ini sudah ada evaluasinya ya. Nah, ini kalau saya ini ada waktunya 10 menit untuk mengerjakan soal, nanti ada 3 soal, silahkan dikerjakan ini sebagai soal evaluasi pembelajaran untuk yang pengetahuan ya di hari ini. Silahkan langsung dikerjakan waktunya 10 menit. Silahkan untuk Anda semuanya dari sekarang. Oke ya, yang sudah silahkan bisa di-submit untuk Anda semuanya. Sudah? Di-submit ya, diklik pastikan sudah submit, sudah menyelesaikan. Sudah, Oke ya. Pak. Oke, silahkan juga sudah langsung keluar Sudah, Pak. hasilnya. Untuk yang hasilnya di bawah KKTP 77 ya, nanti di pertemuan berikutnya Pak Wat akan memberikan perbaikan dan remedial gitu ya nanti. Dan juga nanti untuk yang sudah selamat ya, bagi yang masih belum mencapai KKTP nanti akan ada soal perbaikan. Baik, itu ya untuk Ananda semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik bersama Pak Wat di hari ini ya. Tadi sudah menganalisis masalah dengan baik, juga sudah bisa sampai menyimpulkan beberapa kesimpulan dan yang lainnya. Oke, informasi untuk pertemuan selanjutnya ya dari pertemuan ini tadi sudah ada yang bisa memberikan solusi ya. Nanti solusi itu akan kita buat dalam bentuk nyata ya. Pertemuan selanjutnya kita akan project ya, kita akan melaksanakan PJBL tentang perpindahan kalor. Jadi solusi yang sudah dibuat dari masing-masing kelompok nanti akan kita wujudkan menjadi proyek yang nyata. Seperti itu ya. Siap untuk pertemuan selanjutnya? Siap, Siap, Pak. Pak. Oke, mantap. Tetap semangat ya. Siap, Terima Pak. kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Pak Wad di pagi hari ini dengan semangat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Ananda semuanya ya. Dari Iya, Pak. saya Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Awad. Oke, silakan untuk ketua kelas bisa disiapkan Siap, kembali. Pak. Mari teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran Pak Awad. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Sekian dari Pak Awad, Pak Akhiri. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.